Terima kasih Presiden, bantuan sosial disiapkan dari awal Ramadan 1446 Hijriah, di antaranya PKH BPNT gelombang yang kedua. BLT tunai cair merata Senin 3 Maret 2025. Nah, seperti apa beritanya dan informasi selengkapnya mari kita simak bersama-sama tentunya setelah intro berikut ini. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai untuk kita semua dan salam damai untuk masyarakat Indonesia. Berjumpa lagi dengan channel Naura Vlog, channel yang membahas tentang bantuan dari pemerintah. Nah, di video kali ini teman-teman kita akan kembali memberikan informasi penting dan gembira bagi keluarga penerima manfaat, utamanya adalah penerima manfaat PKH, BPNT dan bantuan tambahan lainnya. Karena dalam kesempatan video kali ini kita akan membahas terima kasih Presiden, bantuan sosial disiapkan dari awal Ramadan 1446 Hijriah. Di antaranya PKH BPNT gelombang kedua, BLT tunai cair merata Senin 3 Maret 2025. Nah, seperti apa beritanya dan informasi selengkapnya mari kita simak bersama-sama. Tentunya jangan skip agar kalian tidak gagal paham dalam menyerap informasinya. Namun sebelum kita ke informasi selengkapnya, bagi kalian yang baru bergabung atau melihat channel Naura Vlog, mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share, dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita dari channel Naura Vlog. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak dan semoga rezeki kalian lancar jaya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, baik sahabat sosial dimanapun Anda berada, mari kita langsung saja ke informasi selengkapnya. Sebelum kita akan membahas terkait bantuan sosial, teman-teman semuanya saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya ya. Semoga kali ini bisa menunaikan full ya 30 hari, semoga saja nanti terpenuhi, tidak ada halangan suatu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Nah, sahabat sosial, kita akan membahas terkait terima kasih Presiden, bantuan sosial disiapkan dari awal Ramadan 1446 Hijriah. Di antaranya PKH BPNT gelombang yang kedua, BLT tunai juga akan dicairkan merata di hari Senin 3 Maret 2025. Nah, seperti apa beritanya dan informasi selengkapnya mari kita simak bersama-sama. Tonton hingga akhir ya sahabat sosial. Nah, baik sahabat sosial, tentunya di bulan Ramadan ya banyak sekali harga-harga yang naik nanti tentunya, terutama adalah untuk sembako, kemudian harga-harga yang lainnya, bahan-bahan pokok juga sama, nanti akan ada kenaikan, diantaranya adalah beras, kemudian ada bawang merah, bawang putih, kemudian juga ada cabai, kemudian yang lainnya juga akan mengikuti naik ya sahabat sosial. Jadi teman-teman semua tentunya akan banyak kebutuhan di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Nah, sahabat sosial, terkait hal tersebut pemerintah tentunya ingin memberikan bantuan sosial agar bisa meningkatkan daya beli masyarakat di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Nah, bantuan apa saja yang dicairkan di awal Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah? Teman-teman semuanya simak hingga akhir, jangan sampai ketinggalan berita. Baik teman-teman, untuk bantuan sosial yang dicairkan di awal Ramadan tentunya beberapanya adalah yang pertama adalah terkait bantuan sosial PKH dan juga BPNT gelombang yang kedua. Nah, teman-teman semuanya, bantuan PKH BPNT gelombang yang kedua adalah bukan tahap 2 ya, melainkan gelombang kedua. Nah, sahabat sosial, untuk bantuan PKH BPNT gelombang kedua dicairkan mulai hari Senin tanggal 3 Maret 2025 terkait bantuan sosial PKH BPNT teman-teman yang belum tersalurkan. Nah, sahabat sosial, untuk PKH BPNT gelombang kedua tersebut, kemarin kita sudah melakukan survei di berbagai wilayah yang belum cair adalah ternyata di status 6NG-nya itu rata-rata masih SPM, belum berubah menjadi SI. Dan teman-teman semuanya, ada beberapa kasus ternyata juga di samping statusnya masih SPM, teman-teman juga harus mengecek apakah ada kendala di 6NG. Ada juga kemarin yang misalkan belum tersalurkan hingga pada saat ini karena terdeteksi mempunyai listrik 2200 volt ampere ya, kemudian ditunda. Kemudian juga ada juga yang NIK EKTP-nya tidak sama di Dukcapil, juga ada sahabat sosial. Ada juga yang anggota keluarganya sudah bekerja dan bergaji UMR, UMK, UMP. Nah, teman-teman semuanya, apabila teman-teman semua misalkan terdeteksi ya, misalkan contohnya teman-teman semuanya belum cair, nah keterangannya ada tulisan misalkan teman-teman terdeteksi sebagai pengguna listrik dengan daya 2200 volt ampere,
Padahal teman-teman adalah pengguna listrik 450 volt ampere. Nah, teman-teman semuanya bisa melakukan komplain ya sahabat sosial ke pendamping sosial. Nanti akan dibantu oleh dinas sosial untuk merubah status tersebut, karena itu bisa terjadi error ya sahabat sosial, karena namanya juga sistem yang akan naik ke DTSEN. Jadi teman-teman semuanya ada beberapa yang error. Namun teman semua itu bisa diperbaiki apabila teman-teman benar-benar tidak atau bukan pengguna listrik 2200 volt ampere. Jadi teman-teman nanti sertakan buktinya, catat untuk ID pelanggan listriknya, kemudian juga untuk volt ampernya berapa. Misalkan teman-teman adalah pengguna 450 volt ampere, sertakan juga pemasangannya, biasanya akan ada surat dari PLN ya, agar nanti dirubah di statusnya dan teman-teman bisa cair untuk gelombang yang kedua ya sahabat sosial. Jadi ini penting sekali, apabila ada status-status di cek bansos, teman-teman jangan diam saja, takutnya memang ada terjadi error. Jadi seperti itu ya sahabat sosial untuk gelombang kedua bagi yang belum tersalurkan. Di samping itu teman-teman semuanya, pencairan PKBPNT yang lewat PT Pos Indonesia terus juga disalurkan walaupun sudah memasuki bulan puasa. Nanti teman-teman akan ada agenda ataupun akan ada penjadwalan di titik komunitas seperti kantor desa atau kelurahan. Nah, sahabat sosial, utamakan teman-teman semuanya jangan berdesak-desakan dan juga teman-teman semuanya datang sesuai dengan jadwal agar nanti tidak ada antrian panjang, karena tentunya teman-teman semuanya di saat bulan puasa nanti untuk kondisi fisik ya, biasanya untuk lansia-lansia dan juga disabilitas itu agak sedikit menurun. Maka dari itu teman-teman mohon datang sesuai dengan jadwal yang ditentukan agar nanti tidak berdesakan dan juga tidak berpanas-panasan, seperti itu teman-teman ya. Dan biasanya apabila teman-teman memiliki bantuan combo itu bisa didapatkan dalam satu surat undangan, jadi cairnya bisa bebarengan. Nah teman-teman, nanti di tahap kedua itu ada juga banyak ya KPM-KPM yang biasanya mendapatkan bantuan sosial combo, PKH juga dan BPNT juga. Nanti jangan kaget apabila tiba-tiba salah satu bantuan sosialnya akan diputus, karena memang pendamping sosial sedang melakukan cek ground di berbagai wilayah di Indonesia. Salah satunya adalah terkait pengecekan apakah KPM tersebut layak menerima bantuan sosial combo atau bantuan sosial double. Jadi nanti apabila layaknya hanya satu, maka bantuan yang lainnya akan dihapus. Contohnya teman-teman memiliki komponen ya, misalkan jenjang SD, kemudian juga memiliki juga bantuan BPNT. Apabila setelah disurvei kondisi rumah, pendapatannya itu tidak layak menerima bantuan double, maka yang BPNT-nya akan dihapus dan akan dialihkan kepada KPM baru yang masuk atau lolos di data terpadu sosial ekonomi nasional sebagai penggantinya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi jangan kaget apabila nanti salah satu bantuan sosialnya tidak tersalurkan, bahkan nanti dua-duanya bisa tidak cair apabila mengalami kendala dalam survei tersebut oleh pendamping sosial. Jadi teman-teman harus siapkan mental ya. Jika tiba-tiba di tahap kedua tidak dicairkan, tentunya ada masalah dalam survei tersebut. Teman-teman misalkan terdeteksi memiliki aset yang banyak, untuk kondisi rumahnya bagus ya, dan lain sebagainya. Ada kemarin kasus ya di suatu wilayah teman-teman, jadi untuk kondisi rumahnya memang terbilang kurang bagus, namun ketika dicek asetnya itu banyak sekali. Untuk KPM tersebut memiliki 5 kerbau dan juga memiliki 5 sapi, kemudian juga memiliki sawah lebih dari 1 hektar. Nah kalau kita compare, kalau hanya disurvei melihat rumah saja, maka KPM tersebut tetap menerima bantuan sosial. Namun yang seperti itu teman-teman, tentunya sudah ada peraturan terbaru, jika memiliki asetnya lebih banyak walaupun kondisi rumahnya tidak bagus, itu tetap akan diputus dan akan dialihkan kepada KPM yang lainnya lebih membutuhkan. Seperti itu teman-teman. Kemudian di hari Senin sahabat sosial, bantuan langsung tunai atau BLT itu ada yang disalurkan secara merata. Nah teman-teman, yang pertama adalah bantuan sosial program Indonesia Pintar. Itu sudah mulai disalurkan sebenarnya mulai dari awal Februari 2025. Nah contohnya teman-teman, kemarin di tanggal 27 sudah ada KPM yang mencairkan ya. Itu di tanggal 27 di antrian nomor 3 di Bank BRI berarti Rp450.000 atau Rp750.000. Kemudian juga alhamdulillah pun PIP anak cair bisa buat bayar kebutuhan anak sekolah meskipun tidak
seberapa tetap disyukuri ya bun, semoga suatu saat nanti bisa cair lebih banyak. Kemudian di samping BLT PIP juga ada BLT Atensi API juga disalurkan di Bank Mandiri. Nah di Bank Mandiri juga di samping itu ada yang disediakan nanti di PT Pos Indonesia. Jadi bagi teman-teman pemilik Bank Mandiri dan juga nanti ada yang di PT Pos Indonesia, bantuan Atensi API mulai Senin juga akan mulai disalurkan di berbagai wilayah di Indonesia. Nah itulah teman-teman untuk sementara ya, bantuan sosial yang terpantau akan disalurkan di awal Ramadan 1446 Hijriah. Untuk bantuan yang lain yang masih mengambang seperti BLT BBM, bantuan beras 10 kg, itu belum ada jadwalnya, belum ada informasi kapan akan disalurkan. Semoga dalam waktu dekat syukur-syukur di bulan Ramadan ini diturunkan agar daya beli masyarakat tinggi. Seperti itu teman-teman, alhamdulillah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.